Selamat datang di Dawen Dev. Di sini aku akan kasih tahu kalian beberapa metode JavaScript yang jarang digunakan. Yaitu yang pertama di sini namanya metodenya adalah Object Define Property. Langsung aja aku kasih contoh. Di sini aku akan buat objek baru ya, yang namanya user dengan property name dulu aja ya. Kemudian di sini aku ingin menambahkan property baru yang bernama age, umur. Tapi dengan ketentuan full control ya. Nah, disinilah peran object define property. Pertama-tama kita buat object define property kayak gini. Kemudian kita masukkan objeknya. Kemudian kita masukkan propertinya, age. Kemudian ada beberapa option. Kita bisa langsung masukkan value. Value misal di sini 25. Kemudian ada lagi read able-nya. Nah, di sini aku ubah menjadi false. Di sini akan menjadi read only untuk property age. Kemudian coba kita log ya, console log before after-nya. Yaitu before-nya aku tampilkan umurnya ya, user.age-nya dulu. Habis before-nya baru coba aku modify user.age sama dengan 30. Coba 30. Yap, 30. Kemudian coba ku console log lagi untuk yang afternya. Ya, di sini after, kemudian ku log lagi untuk object key-nya. Jadi nanti kayaknya sih object keys-nya itu yang akan muncul cuma name-nya doang ya guys ya. Object.keys user. Oke, kayak gini coba kita jalankan. Ya, undefined. Oh sorry, typo, harusnya age bukan ager. Terus coba kita log dan ya kita tidak bisa memodifikasi age-nya karena variable-nya kita ubah menjadi false. Bagaimana coba kita ubah menjadi true, kemudian kita jalankan lagi dan itu berubah. Nah, kapan kita menggunakan hal-hal seperti ini? Yang pertama itu saat kita butuh property read only ataupun full access, full control, ataupun kondisi di mana semisal kita butuh fleksibilitas terhadap suatu properti, jadi kita cukup modify di readable-nya gitu ya. Oke, untuk metode berikutnya yaitu structured clone. Jadi aku buatkan sampel datanya dulu ya. Biasanya kita coba clone suatu objek itu kadang ada masalah di bagian date atau mungkin kalau value-nya itu berupa set gitu ya. Jadi coba aku kasih contoh objek seperti ini. Kemudian coba kita langsung deep clone aja menggunakan structured clone ya. Jadi di sini const copy nama variabelnya, kemudian structured clone kita panggil, kemudian kita masukkan objek yang di atas. Kemudian coba kita modify di bagian nested.hobby, kita bawa menjadi gaming. Kemudian coba kita log ya. Kita log yang original, yang variable A, kemudian juga kita log untuk yang copy yang udah kita deep clone. Ya, kayak gini. Kemudian coba kita run. Ya, bisa seperti itu, bisa di clone ya. Nah, kapan digunakan? Ya, pastinya saat kita butuh di clone tanpa library gitu kan. Karena semisal di suatu library yang namanya state management di React ada beberapa library yang sulit untuk melakukan deep clone. Nah, mungkin dengan cara ini juga bisa dilakukan. Jadi bisa nge-clone date, map, set, ataupun rebuffer juga dengan aman pakai structured clone. Dan berikutnya aku ajarin kalian menggunakan metode ini untuk meng-clean up. Oke ya, untuk clean up. Jadi untuk memanggil panggil otomatis getback collection-nya. Oke. Di sini aku akan buat suatu variable registry yang mana di dalamnya itu ada finalization registry. Nah, kemudian di dalamnya itu ada callback function. Ini bisa terserah aja, bisa cuma dipanggil gitu doang atau kalian coba langsung berikan log kayak gini. Misal ini aku kasih asal aja user terus masukkan ID-nya. Nah, kayak gini. Ya, ini semisal gini. Sebenarnya ini nggak wajib. Nah, coba kita buat function yaitu create function, create user maksudnya.
Terus parahnya itu ada ID dan juga name. Kemudian di dalamnya coba kita buat variable user, kita masukkan ID dan name-nya, baru kita registrikan ke registry finalization registry. Registry.register, kita masukkan user objeknya, kemudian ID-nya. Kemudian jangan lupa kita return user dari function create user. Coba kita masukkan ke dalam variable user 1, create user, dan masukkan datanya. ID-nya semisal ini, kemudian dawen kayak gini, baru kita log. Ya, semisal gini aja, user aktif, terus tampilin nama usernya ya, user.name-nya gitu aja. Oke, kayak gini. Kemudian kalau kita set menjadi null, dan dia akan otomatis nge-clean up secara otomatis. Nah, gue sebenarnya agak bingung ya gimana cara nyontohin di lognya atau di runtime-nya. Tapi coba kita jalanin biasa aja mungkin ya, kayak gini ya. Jadi sebenarnya ini bisa kalian lihat di memory cache-nya. Jadi kalau cache itu nambah, itu kemungkinan memori dari sebelumnya kalian nge-create data ataupun menghapus data itu masih tersimpan di cache. Jadi sebenarnya fungsi ini untuk nge-clean cache tersebut gitu. Nah, sebenarnya cara ini harus kalian lakukan sendiri ya, cermati sendiri, observasi sendiri, yaitu kalian harus kayak install RAM monitoring ya. Jadi untuk di bagian node-node tertentu, node yang kalian jalankan sekarang, kalian bisa lihat di situ garbage collection atau cache-nya itu nambah apa enggak. Setelah kalian menjalankan hal ini, implementasi tanpa finalization register dan dengan finalization register. Jadi kalian akan tahu hasilnya kayak mana. Oke, untuk berikutnya itu adalah simbol ya teman-teman. Jadi langsung aja aku buatkan variable ID kayak gini, kemudian simbolnya menjadi ID kecil sebenarnya untuk properti, nama properti. Nah, aku buatkan objek user lagi. Nah, nama di dalamnya ada property name, kemudian ada property ID. Yap. Terus ya gini aja terserah. Kemudian coba kita log usernya. Kemudian juga kita coba log user ID-nya ya. Kemudian baru kita log object keys dari user tersebut. Ya, setelah kayak gini coba kita jalankan. Ya, bisa dilihat ya. Di situ ID-nya untuk user.id itu harusnya kan ada kan. Tapi di sini tuh di hidden ya, disembunyikan oleh simbol. Nah, uniknya itu di situ, dan lagi dia tidak bisa terdeteksi oleh object.keys. Nah, istimewanya di situ. Jadi kapan digunakan ya? Pastinya saat butuh properti unik dan dijamin tidak tabrakan gitu kan. Dan juga untuk bikin private property di objek juga bisa, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak perlu pakai tambahan library. Oke, mungkin itu saja ya untuk pengenalan metode-metode yang mungkin jarang kalian pakai. Jadi mulai sekarang bisa kalian implementasikan dan pakai di tempat kerja kalian atau di project-project kalian. So, mungkin videonya sampai sini saja. Terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you guys.